Tapi kalau untuk progres transfernya kemungkinan bisa aja benar karena Mauro sekarang di FC Volendam gak punya banyak menit bermain. Sebenarnya yang jadi masalah dan harus dipertanyakan dari Persib adalah terkait scouting. Karena Persib itu bisa dibilang gak terlalu sukses dalam urusan transfer pemain. Yang namanya rumor transfer pemain bisa aja muncul kapanpun dan oleh siapapun. Pada dasarnya, rumor itu adalah sesuatu yang belum pasti, tapi seiring berjalannya waktu, tentu ada beberapa faktor yang bikin rumor itu bisa makin menguat kebenarannya. Dan di BRI Super League, salah satu klub yang punya rumor transfer paling kencang dan mewah adalah Persib Bandung. Kenapa Persib? Karena hampir semua rumor yang terjadi ketika ada pemain berkualitas yang dikabarkan bakal hengkang, itu pasti selalu dikaitkan dengan Persib Bandung. Cuman yang jadi masalahnya, dan gue yakin kalian juga resah dengan masalah ini, bahwa rumor yang berkembang itu kebanyakan gak jelas, tanpa dasar apapun, tanpa sumber yang pasti. Ibaratnya itu cuma pendapat orang-orang tertentu doang yang berkembang, viral, dan akhirnya dipercaya sebagai rumor. Padahal kita nggak tahu rumor tersebut beneran atau palsu. Dan yap, atas keresahan tersebut, gue di sini bakal ngomongin beberapa rumor transfer pemain Persib yang berkembang sekarang. Kita kupas tuntas rumor tersebut dan tentunya kita kaitkan juga dengan alasan dan dasar yang jelas. Harapannya dengan video ini kita semua bisa paham dan tahu gimana sih sebenarnya kebenaran dari rumor transfer Persib yang berkembang sekarang. Kalau gitu, bareng gue Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang pertama, gue bakal menjelaskan satu alasan yang pasti yang jadi dasar untuk beberapa rumor transfer Persib sekarang punya potensi untuk terwujud. Jadi kemarin kan Persib baru aja kalah dari Lion City Sailors dengan skor 3-2. Itu kan jadi kekalahan pertama Persib setelah 7 laga sebelumnya mereka menang beruntun. Dan kekalahan yang didapat pun kalau kita lihat dari segi situasi dan kondisi sebenarnya wajar didapatkan. Pertama, karena Persib main away di Singapura, terus lawan yang dihadapi Persib adalah finalis ACL 2 musim kemarin. Skuad lawan punya nilai market value yang lebih mahal dan situasinya mereka ngotot untuk mendapatkan kemenangan. Jadi kalau secara situasi gak apa-apa banget Persib kalah karena wajar tim yang dilawan bukan tim yang sembarangan. Tapi ternyata kekalahan tersebut justru memicu amarah dan kekecewaan besar dari Boyan Hodak. Yang sebagian dari kalian juga pasti udah tahu bahwa Boyan Hodak secara tegas bilang ada beberapa pemain yang gak akan memperkuat Persib lagi. So this was the biggest issue. Attackingly we have chances, except 2 goals, we have few more chances, we should score some more goals, but finishing again was not there. I'm not happy with the players that come in the game. Some of them will ask themselves, was this their best? And definitely some of them will not play for this club anymore because this is natural thing. Some of them just are not at this level. Nah, atas dasar statement Boyan Hodak tersebut, semakin memperkuat bahwa di bursa transfer pertengahan musim nanti, Persib bakalan melakukan sedikit perombakan di skuadnya. Bakalan ada beberapa pemain yang bakal keluar dan tentunya diganti sama pemain baru yang lebih berkualitas. Dan seperti yang udah gua bahas di video kemarin, walaupun belum pasti, tapi gak ada salahnya buat kita berspekulasi bahwa kemungkinan besar nama yang paling kuat bakalan diganti adalah Ramon Tanque dan William Marsilio. Yang kedua pemain tersebut punya posisi sebagai striker dan pemain tengah. Plus tambahan satu pemain lagi. Walaupun kansnya gak sebesar Ramon dan William, tapi ada kemungkinan Luciano Guaikosea juga bisa masuk jadi salah satu pemain yang bakal diganti. Dan disclaimer, sekali lagi ini adalah pendapat. Realisasinya ya kita juga sekarang nggak ada yang tahu. Bisa jadi Boyan Hodak bilang kayak gitu cuma sebagai peringatan keras doang, supaya pemain tersebut mikir, memperbaiki kualitasnya, dan kalau ada perubahan mungkin pemain yang dimaksud gak akan benar-benar dilepas di bursa transfer pertengahan musim nanti. Tapi karena yang paling kuat adalah beberapa nama tadi, artinya Persib di sini sangat membutuhkan pemain dengan posisi forward dan midfielder. Yang kalau kita kaitkan dengan rumor yang berkembang sekarang, ada beberapa nama yang tentunya makin kuat untuk gabung dengan skuad Maung Bandung. Karena nama tersebut sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Persib Bandung saat ini. Pertama, untuk penyerang, ada Ciro Alves. Ini sebenarnya rumor yang underrated. Sekarang gak begitu banyak dibahas, tapi justru rumor Ciro ini yang punya landasan paling kuat. Apa landasannya? Yaitu Persib pernah kasih kode keras lewat postingan Instagramnya dengan menunjukkan badan Ciro Alves di salah satu postingan Persib Day.
Kemudian Ciro pastinya nggak akan nolak jika memang ada tawaran lagi dari Persib karena hubungan antara Ciro dan Persib ini sangat baik. Banyak faktor yang bikin Ciro justru berharap untuk bisa kembali bermain di Persib Bandung. Walaupun secara dampak, kayaknya Ciro ini nggak akan berdampak jangka panjang mengingat usianya yang udah lumayan tua. Tapi nggak ada salahnya buat Persib datangkan Ciro sekarang sambil mereka cari pemain lain yang lebih potensial untuk nantinya direkrut dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian, yang kedua adalah rumor Mauro Zylstra. Nah, ini pembahasannya agak panjang, Pak. Jadi gini, belakangan ini berkembang berita tentang Mauro Zylstra yang katanya ada media Belanda yang mengabarkan bahwa Mauro sekarang udah menjalin negosiasi bareng Persib. Terkait negosiasinya kita nggak tahu, bisa jadi benar atau bisa jadi juga salah. Tapi yang mau gua highlight adalah sumber berita tersebut. Media Belandanya, yang katanya media Belanda tersebut bernama Football Primer. Tulisan footballnya biasa, pakai bahasa Inggris. Yang setelah gua cari, gak ada tuh media Belanda dengan nama tersebut. Ada yang namanya Football Primer, tapi footballnya bukan pakai bahasa Inggris, melainkan pakai bahasa Belanda kayak gini. Dan gua juga udah nyari di sana nggak ada tuh Football Primer ngeberitain tentang Mauro Zylstra yang bakal pindah ke Persib. Artinya sumber informasi tersebut dipertanyakan. Bisa dibilang nggak jelas. Tapi kalau untuk progres transfernya kemungkinan bisa aja benar karena Mauro sekarang di FC Volendam gak punya banyak menit bermain. Bahkan kabarnya dia emang bakal hengkang demi bisa dapetin menit bermain. Kemudian hubungannya dengan Persib, sebenarnya ya Pak, dari segi kebutuhan, Persib memang butuh pemain kayak Mauro Zylstra. Dia itu 11-12 sama Andrew Yung. Tapi kelebihannya, dia punya umur yang masih muda dan punya potensi buat lebih hebat dari Andrew Yung. Dan setelah gua analisis berdasarkan performa Persib sekarang, kayaknya Boyan Hodak emang berubah pikiran. Dia sekarang gak terlalu butuh sama striker yang tipikal pekerja keras kayak Ramon Tangke. Mungkin perekrutan Ramon itu emang didasarkan dari hasil atau performa striker di musim-musim sebelumnya, yaitu David da Silva, yang emang punya karakter kurang lebih sama kayak Ramon dan memang hasilnya bagus. Tapi dengan kualitas dan komposisi skuad Persib yang sekarang, kalau ada pilihan antara striker klinis dengan striker yang pekerja keras, memang lebih baik untuk Persib pakai striker yang klinis. Kenapa? Karena sekarang situasinya udah beda, Pak. Sekarang suplai bola dari lini tengah udah enak banget. Beberapa musim kemarin emang suplai bola dari lini tengah itu emang gak seenak sekarang, makanya striker pekerja keras itu cocok banget untuk bekerja jemput bola dan lain-lain. Tapi, semenjak adanya Tom Haye dan beberapa penyuplai bola lainnya, semuanya berubah, Pak. Striker Persib sekarang gak perlu kerja keras lagi karena udah dimanjakan sama lini tengahnya. Maka dari itu, kalau secara atribut, Mauro Zylstra emang lumayan cocok sama Persib. Tapi yang jadi masalahnya, kalau Mauro ingin jam terbang yang banyak, mungkin dia nggak akan mendapatkan itu di Persib. Karena dengan adanya Andrew Yung, bisa jadi dia mungkin cuma jadi pilihan kedua. Atau tampilnya memang bakal gantian. Maka untuk Mauro ini kemungkinan jika memang udah ada negosiasi dengan Persib, pasti negosiasinya bakalan berjalan dengan alot karena banyak pertimbangan untuk karir dari Mauro Zylstra itu sendiri. Nah, jadi itu untuk posisi penyerang. Sedangkan sekarang posisi gelandang. Nama yang paling kuat pertama adalah Joy Pelupessy. Gua rasa kalian pasti udah sepakat kalau Joy Pelupessy punya kans yang cukup besar untuk gabung ke skuad Persib Bandung. Apalagi dengan posisi Tom Haye yang sekarang sering juga main di posisi nomor 10. Artinya secara gak langsung itu juga ngasih ruang buat Joy Pelupessy bisa masuk untuk jadi salah satu pemain andalan di lini tengah Maung Bandung. Apalagi kekurangan Persib di lini tengah sekarang adalah stabilitasnya. Jadi kurang ada pemain yang bisa mengatur kedalaman dan keseimbangan di lini tengah. Pemain yang solid, yang kuat, yang bisa fight, itu gak benar-benar dimiliki. Maka dengan kehadiran Joy Pelupessy, tentu hal tersebut bisa mengatasi masalah yang sekarang dimiliki oleh skuad Maung Bandung. Kemudian satu lagi, gelandang yang kedua adalah Ivar Jenner. Disclaimer lagi, sebenarnya untuk rumor Ivar Jenner ke Persib ini masih belum ada bukti yang kuat. Ini masih perkiraan orang-orang aja, tapi sekarang coba kita bahas situasinya. Jadi Ivar Jenner kan udah bilang bahwa musim ini bakalan jadi musim terakhirnya bareng FC Utrecht. Kenapa? Karena situasinya sekarang Ivar Jenner gak banyak dapat menit bermain. Dan di usianya sekarang dia justru masih ada di Young Utrecht. Nah, situasi itu dinilai jadi situasi yang gak menguntungkan buat dia. Makanya Ivar Jenner sekarang bisa dipanggil ke SEA Games karena bisa dibilang dia udah hopeless. Dia udah gak terlalu memperjuangkan tempatnya di FC Utrecht. Dan dengan situasi tersebut, otomatis dipastikan Ivar Jenner bakal mencari klub baru. Tapi klub barunya nih yang kita belum tahu. Ada rumor kalau Ivar Jenner bakal gabung ke PSM Jogja, bakal gabung ke Persib. Tapi balik lagi, semuanya masih belum ada kejelasan yang pasti. Kalau kita kaitkan situasinya dengan situasi Persib sekarang, Ivar adalah tipe pemain nomor 6. Jika gabung Persib, maka kemungkinan bisa aja nanti di lini tengah bakalan ada duet timnas yaitu Tom Haye, Joy Pelupessy, dan Ivar Jenner.
Buat Persib tentu bagus, karena kualitas lini tengah mereka dijamin bakalan solid banget. Tapi sebenarnya agak sayang juga kalau pemain timnas Indonesia semuanya main di BRI Super League. Apalagi pemain seberkualitas Ivar dengan usianya yang masih muda. Gua juga yakin kalian para bobotoh, walau situasinya menguntungkan buat Persib, tapi pasti kalian ngerasa jangan dulu deh kalau buat Ivar Yener. Nah, jadi itu Pak, situasi tentang beberapa pemain yang dirumorkan ke Persib yang mungkin beberapa dari mereka bisa aja terjadi di bursa transfer Januari nanti. Karena Boyan Hodak sendiri yang bilang bahwa dia bakal merombak beberapa pemain yang kualitasnya nggak sesuai harapan. Sebenarnya yang jadi masalah dan harus dipertanyakan dari Persib adalah terkait scouting. Karena Persib itu bisa dibilang nggak terlalu sukses dalam urusan transfer pemain untuk musim ini aja. Oke, sebagian memang bagus, kayak Federico Barba, Eliano Renders, Tom Haye. Tapi rata-rata dari mereka yang bagus, emang kita udah tahu kualitasnya. Ibaratnya udah gak usah diraguin lagi. Udah ada jaminan bahwa pemain ini emang udah jelas kualitas dan track recordnya. Sedangkan kalau Persib ngambil pemain yang kualitasnya belum terlalu kelihatan, itu yang jadi masalah. Bisa dibilang Persib sering gagal dalam hal perekrutan pemain. Karena performa pemain yang direkrut sering gak sesuai sama ekspektasi. Dan itu juga harus jadi pelajaran buat scouting Persib, supaya ketika mereka ngerekrut pemain, jangan sampai hasilnya selalu di bawah ekspektasi. Caranya gimana? Yaitu urusan manajemen, yang jelas itu adalah kekurangan yang harus diperbaiki, yang harus kita kritik dari manajemen Persib Bandung. Sekarang menurut kalian gimana? Di antara pemain tadi atau mungkin pemain yang lain, siapa yang kira-kira cocok dan dibutuhkan sama Persib? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!